Siapa yang mau belajar di sini? Coba teriakan saya, angkat tangan. Saya. Siapa yang belajar? Baik. Latihan itu apa yang saya? Kita akan berdiskusi tentang pembukuan keuangan kelompok. Bahannya nanti kita pakai praktek aja lah ya. Kalau ada yang memerlukan bahan softcopy-nya nanti saya lupa pula saya buatkan CD-nya, saya kasih, nanti bisa dikopi-kopi. Tapi satu aja. Nah, baik. Nah, kelompok. Kita berbicara pembukuan ini dalam kelompok. Nah, dalam kelompok itu intinya ada pengurus. Kalau ada pengurus, ada bendahara. Bendahara itu mengurusnya apa? Kalau uangnya tidak ada? Yang ngapain ada bendahara? Makanya harus ada uangnya. Jadi bilang sama petani, bapak-bapak kita udah ngangkat petani. Udah ngangkat bendahara. Maka bendahara ini suruhlah mengurus uang. Kalau misalnya tidak sanggup uang banyak, uang 1.000 kita kasih sama dia. Setiap orang, masing-masing sebulan sekali 1.000. Ada yang diurusnya, ada yang dicatatnya. Kalau tidak kerja dia. Ya mau ngapain dia jadi bendahara tidak ada yang dicatat? Atas nama, tidak bisa. Stres ya nanti, kamu apa bendahara? Tapi ada duit ya. Nah, ditanya nanti sama Tuhan, dari mana uang kamu peroleh? Dan kemana yang kamu buat sebagai bendahara? Bingung dia. Kamu. Makanya kalau tidak ada uang, itu apa bendahara? Itu kelengkapan organisasi mensyaratkan bahwa kelompok itu ada uang yang dikelola. Itu. Kalau tidak ngapain dibuat? Syaratnya Pak ada bendahara, berarti syaratnya itu harus ada uang, kan gitu maksudnya. Jangan ini caranya Pak. Iya caranya harus ada uang berarti dalam kelompok itu. Kalau tidak ada uang, ngapain dibikin bendahara? Pak, tidak ada uang orang ngasih. Usahakan, ketua ngasih duit di situ. Catat sama pengurusnya. Tidak bisa banyak, sedikit dulu. Karena persoalan uang ini persoalan kepercayaan Pak. Tidak akan mungkin baru diangkat bendahara langsung dikasih 10 juta sama dia. Tidak mungkin. Kasih dulu 1.000 dicatatnya enggak? Ini serius ini. Karena urusan bendahara. Jadi kalau misalnya tahun ini ngumpul 1.000 setiap bulan. Kalau kelompoknya ada 20, berarti 20.000 setiap bulan. 1 tahun sudah menjadi 240. 2 tahun sudah menjadi 400. 10 tahun. Sudah berapa tahun jadi penyuluh? 10 tahun. Kalau 1.000 10 tahun 200 udah 2 juta berarti. Sekarang berapa keuangan kelompoknya? Banyak itu kan sudah bendahara 2 juta. Dan yang kedua, itu salah lagi. Ganti. Enggak, kalau misalnya ketuanya hobi megang duit di rolling. Pak kita rolling aja, yang bendahara jadi ketua, yang kedua jadi bendahara. Enggak apa-apa, kan enggak masalah. Karena apa? Pemilihan ketua pengurus kita itu tidak paket rata-rata. Tapi ini dulu suara terbanyak. Si A. Bendahara. Si B. C. Kan gitu kan caranya kan? Nah, sebenarnya harus paket kayak wali kota itu. Ada pengurus 3. Calon pengurus kita tuh ada ini kelompoknya. Ini tuh pilih kelompok A untuk B. Kelompok A rundingkan kamu. Siapa yang mau jadi pengurus ketua, siapa yang bendahara, siapa yang sekretaris. Kalau orang itu tidak bisa berunding memutuskan siapa yang ketua, batalkan. Berarti kamu tidak bisa jadi pengurus. Pilih 3 lagi siapa. Nah, itu tidak bisa berunding memutuskan siapa ketua, sekretaris, bendahara, tidak bisa dia. Tidak usah pilih sebenarnya gitu. Tapi mana lagi sudah kejadian dia kan? Nah jadi kita urus. Kalau misalnya itu kita rolling. Siapa yang suka megang duit? Ada orang memang hobinya ngitung duit, walaupun bukan duitnya. Ada orang hobinya nyatat-nyatat, segala macam dicatat. Sekretaris lah. Ada hobinya orang ngomong aja. Sedang tidur perlu ngomong juga. Jadikanlah dia ketua. Nah itu kan bendahara. Kemudian mestinya ada uang yang dikelola, ya. Kemudian ada penerapan inovasi yang diyakini dapat mensejahterakan anggota. Misalnya kita nih Pak, kami Pak padi Pak. Iya, apa inovasi di padi itu? Yang dianggap bisa, Pak kami menerapkan jajar logo, terapkan itu. Pak kami ini, Pak kami ini. Itu inovasi namanya. Ada inovasi yang diterapkan, yang diyakini mensejahterakan. Jadi kalau cerita inovasi saya kasih ilustrasi. Jadi kita harus meyakini, ini kan kita cerita agribisnisnya, kalau dibahas juga apa agribisnisnya.
Dan kita harus meyakini bahwa agribisnis adalah bisnis yang menguntungkan. Bahwa orang itu bisa jadi orang kaya kalau dia bertani. Kan gitu kan? Jangan pula Bapak, saya yakin. Gimana usaha padi? Kayaknya Pak Ayah jadi orang kaya Bapak kalau usaha padi. Kalau sawit, yakin lah saya. Berhenti jadi penyuluh padi. Kita harus meyakini bahwa dengan usaha padi ini Bapak bisa jadi orang kaya terkaya di Indonesia. Oh iya, nah gitu. Kalau misalnya kita ragu-ragu, nah, jangan pergi menyuluh. Lapor sama kepala dinas, Pak kepala dinas saya kayaknya tidak cocok jadi menyuluh. Tidak yakin saya orang bertani itu bisa jadi orang kaya. Tapi kalau ada produk yang dihasilkan, begitu lihat produk, ingat dia, oh ini penyuluh kemarin yang menyarankan produk seperti ini. Oh ini dia. Nah itu kalahnya kita dengan orang kota. Orang kota, produk dari lapangan itu dikemas sama dikasih merek-merek, dia yang punya. Nah, kita harusnya kita membangun ini supaya jagung ini laku dijual, mereknya apa, siapa yang beli, apa dan sebagainya. Dan saya khawatir jangan-jangan petani kita tidak pernah menjual. Pernah nggak petani kita menjual? Bukan jualnya, orang beli. Orang datang beli kan? Kalau orang jual menawarkan, Pak, ini padi saya Pak, mau beli Pak. Ini Pak, orang beli rata-rata. Ah ya itu, orang yang beli. Karena orang yang beli, dia siapa yang aktif, dia yang menentukan harga. Karena dia yang beli menentukan harga. Kalau Bapak pergi ke Kentucky, Bapak mau beli, dia jual kan? Siapa yang menentukan harga? Yang jual, karena dia yang jual. Tapi kalau orang tidak ada bikin Kentucky di sini, lalu saya mau beli, tentu saya yang menentukan harga. Tolong saya bikinkan Kentucky, saya bayar kamu 1 juta 1 ekor. Saya menentukan harganya, karena saya yang beli. Petani kita tidak pernah jual, makanya dia tidak pernah menentukan harga. Nah, ajarkan petani itu menjual. Oh, bagaimana cara menjual? Makanya pelan-pelan. Jadi dari 1 ton itu mungkin yang jual 1 kilo aja, 2 kilo, pelan-pelan. Dan itu biarlah di bawah, yang bagus-bagus. Ajari dari yang kecil. Apa yang mau kita? Ya, kemudian itu belum panen ini ada kan? Perlu apa? Ya, makanya tidak usah semua. Sedikit ya, ada yang jual juga enak paten. Boleh saya bilang ini promosi sama paten. Jadi ada inovasi yang dijual. Kemudian kalau bisa penerapan inovasi itu usahakan dibiayai secara bersama dalam kelompok. Itulah gunanya. Jadi kalau Bapak misalnya seperti tadi ada modal, padahal modal banyak kan? Ada anggota panen, ada kelompok tani saya lihat setiap panen mereka iuran, kumpul di kelompok. Itu untuk modal, untuk membiayai usaha. Sehingga besok kalau mau usaha, mau perlu apa? Bibit, sekian dulu, kelompok nih, beli bibit. Perlu apa? Pupuk nih, pupuk, ini apa? Panen bayar. Nah, gitu. Nah, siapa yang catat? Bendahara tadi. Jangan salah catat ya, jangan main ingat. Ada juga petani itu, Pak, saya ingat kata bendaharanya. Ini utangnya sekian, ini utang sekian yang puap itu kan. Saya bilang, oh bahaya Bapak ini, dia bilang. Kalau Bapak meninggal, otak Bapak jangan dikubur. Tunggu di-scan dulu kan, yang tahu. Biar catatannya ada. Nah ini saya ingat-ingat. Ya. Kalau ada lagi petani bilang, Pak saya daripada suruh catat, mending saya suruh nyangkol 1 hektar. Siapa yang salah itu sebenarnya? Yang salahnya penyuluhnya tidak meyakinkan bahwa mencatat itu penting. Seluruh dunia, kalau Bapak misalnya tidak mau mencatat, Bapak berpikirnya baru Bapak berpikir sendiri aja. Untuk belum berpikir di orang lain. Begitu Bapak hidup berdua dengan istri, itu sudah dicatat kan? Ada surat nikahnya kan? Oh Pak, kami nikahnya tidak pakai surat tadi. Nah ini payah juga cari alasan yang lain. Apa ini? Kan ini. Nah, punya anak nanti kan? Harus ada juga catatannya kan? Catat. Jadi mencatat. Nah kemudian ada keuntungan masing-masing anggota sesuai usahanya. Jadi dalam kelompok ini harus ada keuntungan. Jangan tak punya untung. Apa keuntungan yang bisa dibagi? Wah, bila perlu penyuluh dapat bagian di sana kan? Jadi kita persoalan uang. Nah untuk itu, ini uang kita yakini sudah sekarang uang ini penting dalam satu kelompok. Kenapa? Tidak mungkin suatu kelompok orang bahkan yang bisa dia sukses tapi tidak punya duit. Ada tidak orang? Tidak ada. Kalau ada itu pasti yang ngomong itu orang yang tidak punya duit. Orang kita perlu untuk membiayai hidup kita perlu uang.
Apa sekarang hidup di dunia ini yang tidak? Karena tidak ada. Tukar itu sudah diakui seluruhnya. Kita perlu, walaupun sedikit, kita perlu dana minimal untuk membiayai hidup minimal. Kalau kita mau hidup maksimal, kita perlu dana maksimal untuk hidup maksimal. Makanya kerjanya harus maksimal. Oh Pak, saya hidupnya biasa aja. Berarti kamu makan yang biasa, tinggal di tempat biasa, temannya biasa, kerja biasa-biasa saja. Biasa. Oh, jangan kerja mau biasa, makan mau mewah. Istri mau mewah juga. Tempat tidur mau duduk mau langsung datang kopinya dulu. Bila perlu masuk ke mulut langsung. Oh, nanti kok nggak punya duit. Sudah? Nah ini harus dikelola, bagian dari sumber manajemen. Sama dengan manajemen lain dikelola lah ya. Kalau kita punya sumber manajemen, salah satunya sepeda motor, apa itu kan sebenarnya man money itu kan? Kan ya kan? Kalau kita punya sepeda motor, diservis nggak? Kemana diservisnya? Bengkel. Ada sesuatu kalau rusak dibawa ke bengkel. Lalu kita punya duit, mana servisnya? Bang, bisa nggak kita pergi ke bengkel Honda? Bapak bengkel Honda? Ya, tolong perbaiki sepeda motor Honda saya ini. Mana sepeda motornya Pak? Tak ada. Kira-kira apa kalau orang bengkel? Pengen Bapak ada yang sama lah Bapak pergi ke bank. Oh, Bapak, saya selalu masalah duit ini. Tolong perbaiki duit saya dulu. Bapak kan ini bengkelnya uang. Uang Bapak di mana? Nomor rekeningnya berapa? Tidak ada. Dibilang orang bank, pengen Bapak. Jadi Bapak kalau mau urusan uang, harus punya uang. Makanya karena di sana tidak ada bank, maka dibikinlah kelompok kan gitu kan? Kelompok ini kita atur nanti bagaimana mengaturnya. Karena tidak semua di desa kan ada bank kan? Makanya kita bikin banknya sendiri. Gitu ya. Kemudian biarkan petani kita untuk menyisihkan uang di kelompok. Kita 1.000, 500. Begitu dia sudah bisa menyisihkan, pada saat itulah dia diajari menggunakan dana kredit. Kalau orang tidak bisa menyisihkan duit, dikasih kredit, pasti tidak bayar. Dan dia itu hobinya belanja, biar ngutang. Tidak ada duit aja dia belanja. Apalagi ada duit. Habislah dia. Makanya ajari dia menyisihkan. Menyisihkan uang ini bukan sesuatu yang sederhana, Pak. Kita jangan-jangan ada yang tidak bisa menyisihkan. Belajar mulai dari yang kecil, 1.000 simpan dulu. 1.000. Kayaknya 1.000 tidak apa-apa nih. Bulan depan jadi 2.000. Kayaknya 2.000 tidak apa-apa nih. Jadikan 3.000, 4.000. Tahun depan kayaknya 20.000 tidak apa-apa nih. Aduh. Ya. Nah, barulah dia menjadi keluarga sejahtera. Jadi kalau kita lihat di sini, bedanya proses menjadi miskin itu ya ini tadi. Yang besarnya apa? Utang. Orang kaya. Yang besarnya apa? Investasi. Makanya tabungan ini mana kalau tidak ada bank, maka dibuatlah namanya kita LKM tadi, Pak. Kelompok ini cikal bakalnya. Nah itu ya. Baik, ini menurut saya ini sangat penting. Kenapa? Kalau tidak ada uangnya yang mau dikelola, itu apa kerja bendahara itu? Jadi belajarlah Bapak pembukuan dari A sampai Z tahu, tapi uangnya tidak ada. Apa yang mau dicatat? Makanya ini selesaikan dengan petaninya. Selesaikan dengan petani. Atur kebutuhan keluarga itu seperti apa. Sisihkan duit. Tidak bisa, Pak, kami tidak punya penghasilan bulanan. Setiap panen, sisihkan. Ya. Oh ini, jadi lama ternaknya ubah juga itu. Nah baik. Nah kemudian dalam pembukuan itu ada yang namanya sistem. Jadi banyak orang punya catatannya 8 buku, Pak. Untuk apa 8 buku itu? Tidak ada hubungannya satu sama lain. Buku ini kan tidak apa-apa. Itu namanya tidak sistem. Buku itu harus ada kaitan-kaitannya. Makanya jangan sampai kalau udah ditetapkan buku, jangan lagi petani itu punya cile-cile. Ada yang namanya cile-cile kan? Catatan sendiri. Tidak boleh. Dia harus punya buku itu. Salah sebenarnya itu. Karena buku itu alat. Jadi tidak boleh, Pak, saya bikin dulu di sini nanti takut salah. Tidak bisa. Saya kalau di UAP itu kalau mau catatan cile-cile, itu berarti di situ ada sesuatu yang disembunyikan. Kan gitu kan? Ya. Nah baik. Nah bagaimana contoh? Ini contoh pemahaman kasus ya. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah. Contoh. Misalnya si A membeli HP seharga 1 juta. Karena tidak punya uang, maka dijualnya ke si B 900.000. Nah, lalu ketemu dia sama si C, mana HP kamu? Kata si A.
Udah saya jual, oh HP kamu tuh special edition, sini biar saya beli 1.100.000 katanya. Untung ini katanya. Lalu dia kembali lagi ke sini, mana HP saya kemarin? Mau saya beli lagi. Nggak jadi saya jual. Oh nggak bisa katanya, kalau mau beli nih 1 juta katanya. Oh iyalah nggak apa-apa 1 juta, dia ingat 1.100.000. Jual 1 juta. Nah, apakah si A rugi atau untung? Kalau untung berapa untungnya, kalau rugi berapa ruginya? Impas. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Si C, berapa untungnya? Si C untung 100. Kalau si A? Impas. Si C untung, berarti ada yang beruntung di situ. Usaha itu. Menurut Bapak gimana? Untung si A berapa? Nah, untung 100. Itu si C yang untung 100. Bapak? Hitam dulu yang bagus. Coba. Yang Bapak itu bilang si C yang untung. Nah, ini si B pula yang untung 100. Bapak gimana Pak? Untung si A 100. Sama. Si B. Nah, gimana? Impas. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa ini bisnis satu macam tapi macam-macam perhitungannya? Ada yang bilang untung, ada yang bilang rugi. Ini sama usahanya. Kenapa bisa banyak? Persoalannya karena Bapak tidak pakai buku. Coba Bapak buku 2 saja, 1 laporan, udah aman. Namanya buku jual, namanya buku beli. Nah, setiap bulan bikin buku laporan jual dan beli. Rumusnya adalah jual kurang beli. Nah, inilah mau rugi atau mau untung. Jual saja. Mana yang jual si A? Itu dia si A beli, berarti beli dia 1 juta. Jual 900 Pak. Jual 900. Ini jual kan? Tidak ada. Persoalannya catat, tidak ada. C, ketemu si C mau beli 1, lalu dijual lagi. Berapa dia jual? Beli lagi. Berapa beli? 1 juta. Lalu dia beli sini kan? 1 juta. Lalu si A kembali dengan si B seharga dengan 1 juta. Dia beli kan? Nah iya, si C-nya jual 1 juta. Kan dia kan ngomong aja dia tadi itu kan. Lalu dia kembali ke si A, dia belinya 1 juta. Dijual ke si C. Iya, dijual ke si C 1 juta 100. Nah, lalu kalau udah gini tidak ada yang protes tuh. Dia cukup 2 buku 1 laporan. Makanya berdagang tuh jangan main pikir-pikir. Untung kayaknya ini, kayaknya. Oh iya, harus ada catatan. Dan catatan itu orang dari kuncinya. Ada buku jual, jangan dia ulang-ulang segala macam. Gitu ya? Nah, ini pemahaman sistem. Jadi harus ada sistemnya. Seperti apa? Nah, dalam kelompok, sistem ini harus diakui oleh anggota-anggotanya. Kalau tidak ada orang yang menyimpan pisau bendahara itu. Baik gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Bisnis itu yang mahal itu adalah sistemnya. Teknologi apapun bisa kita pelajari. Mau bikin apa Bapak sekarang? Ada di internet semua. Tanya sama paman Google. Tapi sistemnya Alfamaret, apa yang dibeli mereka di waralaba itu? Sistemnya yang dia beli. Begitu sistemnya dia beli, dikerjakannya, diangkatnya anggota, dia tinggal jalan-jalan kemana-mana. Duitnya itu langsung masuk ke rekening itu kan. Karena sistemnya udah jalan. Nah Bapak di desa udah jalan belum sistem penyuluhannya? Kan ada sistem penyuluhannya. Karena tidak jalan, makanya bingung kita kerja susah ya. Petani begini. Karena sistemnya tidak jalan, tidak kita ikuti. Nah sistem itu berjalan, kalau dia udah benar, kita goyang sedikit, dia jalan. Sama dengan mesin tuh, mobil itu kan sistem kan. Begitu kita bikin kontaknya, itu piston tidak perlu kita congkel dulu kan baru jalan. Udah langsung jalan dia. Apa semua udah jalan, itu sistem itu. Tidak perlu kita cek-cek kan.
Ada nggak orang jalankan mobil, ditengoknya dibongkarnya pistonnya? Bukan tak piston, nggak ada. Dia udah yakin kalau hidup, berarti pistonnya jalan, olinya naik. Tengoknya ampernya kan? Bapak begitu juga. Begitu Bapak ke desa, Bapak lihat ketua kelompok tani lewat, berarti udah jalan bunyi sistem itu. Berarti dia ada ketua tani. Tapi kalau belum jalan, berarti ini sistemnya jalan, nggak jalan nih. Kemana nih ketua kelompok tani? Jangan dia sakit nih. Siapa yang harus dihubungi? Siapa yang harus dianu? Nggak semua petani 20 dikunjungi ke rumah satu hari, berarti dia nggak punya sistem itu. Sistem lakunya nggak jalan nih. Makanya penyuluh itu yang paling metode yang harus dipelajarinya benar-benar itu adalah metode kunjungan. Apakah itu kunjungan lapangan, kunjungan rumah, kunjungan kelompok, itu metodenya. Kalau metode yang lain, kalau ada duit dia baru jalan kan? Kursus tani, dia bisa jalan kalau tidak ada duit. Demplot. Tapi kalau kunjungan, no money, jalan juga. Tapi pelajari itu. Bagaimana berhadapan dengan orang kunjungan, Pak. Bagaimana senyumnya. Bagaimana begitu datang kita dia langsung jajar legowo lurus gitu kan. Baik, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, sekarang kita masuk bagaimana mempraktekkannya. Kan gitu kan? Pembukuan itu. Supaya nanti Bapak bisa mengajarkan. Dan tugas Bapak kan mengajarkan kan? Bukan membuatkan. Kalau membuatkan gampang itu. Mengajarkan sama petani begini caranya. Nah, kalau mau Bapak praktekkan dulu di rumah, nggak apa-apa juga. Bikin dulu, gimana caranya.